Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah, bagi jamaah yang masih memiliki keluangan waktu, saya mengajak untuk mendengarkan beberapa ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, mungkin sedikit mentadaburinya. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran yang kita baca. Pada hari ini saya akan membacakan surat Asy-Syams. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Surat ini diawali dengan sumpah. Kalau ada satu surat diawali dengan sumpah, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sumpah itu diperlukan karena Allah ingin memberikan pesan bahwa yang akan disampaikan adalah sangat penting untuk manusia. Yang kedua, Allah menghendaki kita mentadaburi objek yang dijadikan kata sumpah. Dengan satu sumpah aja Allah mau menyampaikan satu hal yang amat penting. Pada surat Asy-Syams ini Allah menyampaikan 7 sumpah. Itu berarti betapa pentingnya informasi yang harus kita pahami untuk kehidupan kita yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Yang pertama, kita akan membacakan mentadaburi objek yang dijadikan sumpah. Yang pertama, Allah bersumpah dengan wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya. Matahari adalah hal yang luar biasa, dari segi ciptaannya luar biasa, karena ukurannya juga yang sangat luar biasa. Kalau dibulatkan penyebutannya, diameternya 1.300.000 km, satu bentangan yang amat luas. Kalau dibandingkan dengan bumi yang diameternya hanya 12.000 km, jauh ukurannya. Dari segi ukuran aja sudah luar biasa. Matahari itu kurang lebih 109 kali dari diameter bumi. Itu dari segi ukuran luar biasa. Itu adalah ciptaan Allah. Itu adalah ayat Allah, ayat yang menunjukkan tentang kebesaran Allah. Kemudian wadduhaha, dan cahayanya. Cahaya matahari adalah sangat diperlukan untuk hidup dan kehidupan manusia. Dan yang luar biasanya adalah Allah menempatkan jarak yang begitu tepat antara matahari dan bumi. Sekiranya matahari terlalu dekat, maka bumi akan terbakar. Kalau terlalu jauh, maka bumi akan membeku. Siapa yang menempatkan satu jarak yang betul-betul tepat kecuali Allah Subhanahu wa taala? Dan itu berlaku jutaan tahun yang lalu sampai sekarang seperti itu. Karena jarak yang seperti itulah maka cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jarak antara matahari dan bumi 150 juta kilometer. Satu jarak yang sangat jauh, yang ditempuh dengan cahaya 8,3 menit baru sampai ke bumi. Kita tahu bahwa 1 detik cahaya itu mencapai 300 km, dan
Untuk sampai cahaya dan sampai ke bumi memerlukan waktu 8,3 menit. Cahaya matahari sangat diperlukan. Tanpa cahaya matahari manusia tidak bisa hidup. Untuk kesehatan fisik kita, matahari adalah sumber vitamin D yang sangat diperlukan untuk kesehatan. Untuk mental kita diperlukan hormon endorfin, serotonin, dan endorfin. Dan itu akan muncul kalau terpapar sinar matahari. Dan itu akan menentukan semangat dan tidaknya seseorang dalam kehidupan hari itu. Untuk bisa adanya hujan, siklus air karena sinar matahari. Dari bumi diangkat ke atas, kemudian turunkanlah hujan. Kita bisa makan dari makanan karena terjadi fotosintesis yang diserap oleh klorofil hijau daun, dan dari situlah kita mendapatkan makanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi persoalan matahari dan cahayanya adalah ayat Allah yang maha besar. Kemudian wal qamari idza talaha, demi bulan yang memantulkan sinar matahari. Di siang hari Allah menerangi bumi dengan sinar matahari, di malam hari Allah menerangi bumi dengan bulan, yang tugasnya bulan memantulkan cahaya dari matahari. Wan nahari idza jallaha, demi siang yang menampakkan cahaya matahari. Kalau siang cahaya matahari nampak. Wal laili idza yaghshaha, demi malam yang menutupi sinar matahari. Ini adalah ayat Allah yang sangat besar. Allah mengingatkan kepada kita dengan satu pertanyaan. Qul ara'aytum in ja'alallahu lakumul laila alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi yatikum bidiya'in afala tasma'un. Katakanlah, bagaimana pendapatmu kalau dijadikan alam ini malam terus menerus sampai hari kiamat? Tuhan yang mana yang bisa mendatangkan cahaya? Pertanyaan lain, Allah mengajak kita berpikir. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi yatikum bilailin taskununa fi. Katakan, bagaimana pendapat kalian sekiranya Allah menjadikan siang terus menerus sampai hari kiamat? Siapa yang bisa mendatangkan malam, waktu untuk kalian istirahat? Afala tubsirun. Dan Allah menutup rangkaian ayat itu, Amir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabdawu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Karena rahmat Allah lah Allah menjadikan malam untuk kalian istirahat, Allah menjadikan siang untuk bekerja, dan tujuan yang paling utama dari itu supaya kalian bersyukur. Kalau kita mau jujur, kita jarang sekali mensyukuri adanya siang, jarang mensyukuri adanya malam, padahal Allah menghendaki wa'alakum tashkurun. Dan banyak sekali ayat yang terkait dengan pergantian siang dan malam. Kemudian was-sama'i wa ma banaha, dan langit bagaimana dibangunnya. Di ayat lain Allah menjelaskan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah lah yang meninggikan langit dengan tanpa tiang, yang seperti yang kalian lihat. Langit adalah satu bangunan yang Allah ciptakan yang melingkari bumi. 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, sampai 7 lapis. 7 lapis yang luar biasa ukurannya. Belum ada satu orang pun saintis yang bisa mengukur seberapa luas bentangan langit itu. Langit ke satu pun entah sampai di mana, apalagi kalau sampai 7 lapis langit. Wal ardi wa ma tuhaha, dan bagaimana demi bumi, bagaimana dibentangkan. Kita tahu bumi adalah sebuah lingkaran bola dunia
Tetapi kita tidak pernah merasa berada di sebuah bola yang melingkar, yang bulat. Kemanapun kita pergi, kita akan merasakan berada di sebuah bentangan hamparan. Untunglah kita dapat orang lain yang meneliti dan kita tinggal mengambil satu pelajaran, bahwa para ilmuwan mengukur bagaimana dengan cara menembakkan laser di sebuah danau yang sangat luas. Ternyata yang bermula sinar laser itu mengenai botnya, tetapi setelah sekian jarak yang jauh, maka sinar laser itu tidak mengenai lagi botnya, bahkan harus ditinggikan dengan papan kurang lebih 1,5 meter. Itu artinya bahwa danau itu tidak rata, danau itu melingkar. Terlebih lagi laut yang luas. Bagaimana teknologi apa yang kita membayangkan bahwa laut itu sebetulnya meliputi lingkaran bola dunia, bukan rata, tetapi bagaikan lingkaran yang meliputi seluruh permukaan bumi yang bulat itu. Tapi kita tidak pernah merasakan, dan karena itu tidak tahu, maka kita tidak pernah mensyukurinya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi nafs, bagaimana Allah menyempurnakannya. Mohon maaf kalau ada berbeda pendapat tentang nafs. Bagi saya nafs itu adalah satu sosok yang terdiri antara jasad dan ruh. Ketika makhluk Allah yang terdiri dari jasad dan ruh, maka disebut dengan an-nafs. Maka an-nafs itu proses dari setetes air kemudian menjadi manusia. Oleh karena itu wa ma sawaha, bagaimana disempurnakannya, ruh dimasukkan pada bulan keempat dan berproses menjadi sosok manusia yang lengkap. Oleh karena itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafs pasti merasakan kematian. Apa itu kematian? Kematian adalah berpisahnya ruh dari jasadnya. Karena kalau jasad sudah ditinggalkan oleh ruhnya, maka jasad berubah namanya menjadi mayit dan akan kembali ke tanah. Sedangkan ruh tetap utuh, akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya bahwa nafs itu sangat susah diterjemahkan, karena nafs adalah berbeda dengan jiwa, berbeda dengan ruh, dan berbeda juga dengan jasad, tapi satu kesatuan antara jasad dan ruh. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, kami berikan ke nafs itu potensi untuk berbuat fujur, dosa, maksiat, dan diberikan satu potensi untuk taat, yaitu wa taqwaha. Nah, barulah di sini kita akan tahu pesan apa yang sangat penting. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan 7 kali bersumpah. Yang ingin disampaikan adalah qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan nafsnya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang yang mengotori nafsnya. Orang yang meningkatkan potensi fujurnya, maka dia akan mengotori jiwanya. Apapun yang dilakukan berupa maksiat, maka itu sesungguhnya sedang mengotori nafsnya. Sedangkan apapun yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dilakukan, tetapi dalam frame atau bingkai ketakwaan, maka itu sesungguhnya sedang mensucikan jiwa. Kita duduk di masjid, kita membaca Quran, kita berinfak, kita bersedekah, kita bersilaturahim, semua kebaikan sesungguhnya itu sedang membersihkan jiwa, sedang membersihkan nafsnya. Sebaliknya, pikiran kita yang kotor, ucapan kita yang kotor, perbuatan yang dosa, itu sedang mengotori nafsnya. Dan di sini Allah menyimpulkan dalam 2 kalimat pendek, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menjaga kesucian nafsnya. Selalu mensucikan, sebetulnya bukan menjaga, karena setiap hari kita kotor, tapi setiap hari kita diminta untuk membersihkan dengan berbagai macam amal saleh. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita tahu bahwa membersihkan dengan kebaikan
mengotori dengan kesalahan. Kalau kita sadar itu, misalnya kita melakukan kesalahan, maka kita harus perbanyak membersihkan nafsnya dengan berbagai macam kebaikan. Dan kita juga harus sadar bahwa kalau kita memikirkan, berpikir buruk, berkata buruk, berbuat buruk, dosa, maka sungguhnya nafs kita semakin kotor. Dan itu adalah sumber penderitaan dunia dan akhirat. Sementara kegiatan membersihkan nafs itu akan sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagian akhir dari surat Asy-Syams itu sebetulnya satu ilustrasi, satu contoh bahwa yang membuat paling kotor nafs kita adalah dengan kekafiran, dengan kemunafikan, dengan kemusyrikan. Itu langsung hitam, bukan main kotornya. Dicontohkan di sini tentang peristiwa kaum Tsamud. Rasul Shalih alaihissalam menyuruh kepada umatnya untuk menjaga sapi yang merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka malah membunuhnya, memotongnya, menyembelihnya. Dan itu sebagai wujud penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu ceritanya panjang. Tetapi yang ingin disampaikan, karena penentangan itu, karena maka itu sebagai contoh, faqad khaba man dasaha, rugi orang yang mengotori jiwanya. Dan jiwa yang paling kotor adalah ketika menentang Allah dan Rasulnya. Dan oleh karena itu mereka dikenai azab dengan petir yang amat keras, sehingga merontokkan sistem persarapan tubuh mereka. Hari pertama mereka berubah menjadi kuning, hari kedua menjadi merah, dan hari ketiga berubah menjadi hitam. Dan seluruh fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, Allah meluluh lantakan seluruh kaum Tsamud karena perbuatannya yang salah, bidzambihim wala yakhafu uqbaha. Dan kalau Allah sudah menimpakan azab, Allah tidak pernah menyesali, Allah tidak pernah khawatir dengan apa yang sudah dilakukannya. Artinya yang harus khawatir adalah kita, betapa bencananya, rusaknya, ruginya kalau kita mengotori nafs kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membersihkan nafs kita dengan diberikan hidayah, mau melakukan, mau berpikir yang baik, mau mengucapkan yang baik, dan mau melakukan hal-hal yang amal saleh. Dan itulah proses zakah atau pembersihan dari nafs kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dan sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.